hingga hari ketiga saum bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah saum kita bisa mencerahkan kita, yang membawa makom kita menjadi makom orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, tama-tama saya sampaikan bahwa yang seharusnya berdiri di tempat ini pada malam hari ini adalah Bapak Amin Rais, yang kebetulan tadi harus pamit ke Jakarta karena ada acara yang harus dia buka pada jam 9. Oleh karena itu saya berdiri sini menggantikan posisi beliau untuk menyampaikan ceramah kira-kira 15 menit insyaallah. Jamaah rahimakumullah, dalam bulan Ramadan ini kita sering mendengar dua hadis yang sangat populer yang sering disampaikan oleh para penceramah terkait dengan Ramadan, saum Ramadan. Dua hadis itu adalah sebagai berikut, yaitu sewaktu pulang perang Tabuk, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Qalu wamal jihadul akbar. Apa itu jihad akbar? Qala jihadul akbar. Qala jihadul qalbi. Lalu yang kedua, dengan nada yang sama, ketika Rasulullah ditanya apa itu jihad akbar, Rasul menjawab, mujahadatul abdil hawa. Dua hadis ini sangat populer yang diartikan sebagai berikut. Kalian telah kembali ke tempat kedatangan yang terbaik, dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Tentu saja kalau kita teliti dengan baik hadis ini, ternyata para ahli hadis mengatakan bahwa Al-Baihaqi misalnya bahwa mengatakan hadis ini sanadnya lemah. Demikian juga As-Suyuti menukil dari Ibnul Hajar mengatakan bahwa hadis ini adalah lebih daripada ucapan seorang sahabat Ibnu Hajar yang menukil dari Ibrahim bin Abi Ablah. Lalu yang ketiga juga Al-Iraqi mendoifkan hadis ini dalam Takhrij Al-Hadits. Bahkan Ibnu Taimiyah yang terakhir berkata, sebenarnya hadis ini tidak ada dasarnya dan tidak seorang pun ahli yang meriwayatkan sebagai perkataan dan perbuatan Rasul Muhammad SAW. Kenapa demikian? Kalau dilihat matannya atau isinya, bahwa perang setelah pulang dari perang yang dikatakan sebagai jihad kecil, lalu masuk bulan Ramadan, saum dikatakan jihad besar. Tentu saja ini harus diteliti dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena betul bahwa saum itu adalah perjuangan yang berat, tapi perang juga tidak kalah sebagai sebuah perjuangan yang besar juga. Oleh karena itu, kalau kita kemudian teliti dengan baik dari
hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Rasulullah," kata Abdullah bin Mas'ud, "amal apakah yang paling utama di sisi Allah Azza wa Jalla?" Beliau menjawab, "Satu, sholat tepat pada waktunya." Lalu aku bertanya, kata Ibnu Mas'ud, "Lalu apa lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Lalu aku bertanya lagi, "Lalu apa?" Rasulullah menjawab, "Berjihad di jalan Allah, yaitu qital." Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan semua ini kepadaku, dan kalau aku bertanya lagi, pasti beliau menambahkan untukku." Dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa jihad fisabilillah atau al-qital dalam perang adalah mempunyai makna yang sangat dalam dan memiliki kedudukan yang paling afdol dalam setiap jihad yang dilaksanakan oleh umat Islam atau orang yang beriman. Lalu bagaimana kalau begitu kedudukan puasa Ramadan dengan jihad yang dikatakan jihad akbar? Jika kita simak dengan teliti dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan puasa di bulan Ramadan dengan satu kata, kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para ahli bahasa menerangkan bahwa di dalam Al-Quran itu perintah itu ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah yang ditunjukkan sebagai fi'il amr, perintah langsung, seperti kulu wasrobu wala tusrifu, dan masih banyak lagi yang lain, di mana perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang beriman, itu ada yang langsung diperintahkan dan ada yang kondisional. Nah, di dalam perintah atau kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan, kata kutiba adalah fi'il madhi, di mana menurut ahli bahasa bahwa fi'il madhi memiliki konotasi bahwa perintah saum di bulan Ramadan adalah bukan kondisional, tetapi hukumnya mutlak untuk dilaksanakan. Tidak ada uzur kecuali harus diganti. Sepadan dengan siam bulan Ramadan, perintah bulan Ramadan, kita lihat di dalam Al-Quran ada perintah yang lain juga di dalam Al-Quran yang senada dengan perintah saum di bulan Ramadan. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah 178 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk melaksanakan hukum qisas dalam pembunuhan. Jadi pelaksanaan hukum qisas sama dan setara dengan saum di bulan Ramadan. Tidak ada uzur, harus dilaksanakan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sama pakai kata kutiba, bahwa sholat itu adalah diwajibkan, yang ditentukan waktunya. Wajib bagi orang yang beriman untuk melaksanakan yang ditentukan waktunya. Tidak ada uzur
bagi orang yang beriman untuk melaksanakan sholat. Bahkan ada satu ayat lagi yang mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang padahal kamu tidak menyukainya. Perintah antara perang, sholat, saum, dan kisos adalah setara. Tidak ada hukumnya adalah mutlak, tidak ada uzur. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa sebenarnya orang yang pulang dari perang adalah jihad akbar. Saum adalah jihad akbar. Salat adalah jihad akbar. Melaksanakan hukum kisos adalah jihad akbar. Kalau kita perhatikan jamaah rahimakumullah, ayat-ayat dari perintah-perintah yang mutlak ini, perintahnya adalah kepada orang yang sangat khusus, bukan manusia, tapi yang diseru adalah orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diperintahkan kamu untuk siam. Alaikum. Meskipun bahwa sholat itu bisa dilaksanakan sendiri, puasa itu dikatakan dalam hadis qudsi bahwa puasa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya sangat personal. Bahkan perang pun perintahnya adalah terhadap diri sendiri untuk berangkat atau tidak berangkat untuk perang. Bahkan kisos juga harus dilaksanakan oleh yang melakukan pembunuhan maupun keluarga yang dibunuh. Jadi sebenarnya sifatnya sangat personal, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan alaikum. Apa artinya? Artinya bahwa perang, kisos, puasa, bahkan sholat tidak akan menjadi sempurna kalau tidak dilakukan secara jama'i. Oleh karena itu bahwa jihad yang besar adalah jihad yang dilakukan secara jama'i. Sholat misalnya, Rasulullah SAW hampir mewajibkan bahwa sholat berjamaah adalah hampir wajib. Kata Rasulullah, seandainya dari umatku itu mengetahui rahasia sholat subuh dan sholat isya, maka mereka akan mendatangi masjidku dengan merangkak. Bahkan ada Ummul Aiman yang buta, yang minta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak bisa hadir di masjid. Kata Rasulullah, apakah engkau masih mendengar? Masih ya Rasulullah, harus hadir. Betapa pentingnya amal jama'i. Bahkan kisos tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya jamaah. Perang tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa betapa pentingnya jihad akbar yang tadi disebutkan dalam hadis itu. Kita maknai bahwa puasa kita di bulan Ramadan ini adalah bisa memaknai saum itu adalah sebagai wadah pencerahan bagi jiwa kita. Untuk apa? Untuk terlibat dan bergumul
dalam masalah-masalah umat. Bukan untuk diri sendiri, bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri. Arti ketakwaan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bisa diraih kalau kita bergelimang dan bergumul dengan persoalan jama'i. Ini penting. Mengapa tidak? Sekarang kita lihat dampaknya kalau kita urusan-urusan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi. Maka urusan umat menjadi terbengkelai dan dampaknya akan menimpa umat itu sendiri. Lalu apa kira-kira usaha-usaha yang telah dilakukan untuk kita bergumul dan terlibat dalam usaha jama'i? Saya berikan satu contoh. Kita beberapa waktu yang lalu mendengar agar semua amal jama'i itu bisa dilaksanakan, maka syariah, karena umat menurut Syekh Muhammad Abduh yang namanya umat itu adalah kumpulan orang-orang yang punya keyakinan yang sama, tujuan yang sama, dan mempunyai identitas yang sama, meskipun setiap orang berbeda. Oleh karena itu, syarat sebuah jamaah umat atau disebut umat Islam atau umat muslimin, yaitu kumpulan orang-orang yang beriman untuk melaksanakan titah dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban, hanya bisa dilaksanakan kalau ada syariah bisa ditegakkan. Sebenarnya kita agak malu, negara ini pernah mencantumkan dalam Piagam Jakarta bahwa syariah umat Islam Indonesia itu menjalankan keyakinannya berdasarkan syariat Islam, tetapi kemudian dicoret. Non jauh di sana, di sebuah negara Michigan, sebuah kota yang namanya Dearborn, kita mendengar kota itu adalah 40% penduduknya muslim. Kota itu adalah kota kelahiran Henry Ford yang sekarang menjadi kota pembuat mobil Ford. Itu adalah kita mendengar kabar menerapkan syariat Islam, tentu bagi orang-orang muslim yang ada di sana. Kenapa? Karena dengan syariat Islam itu mereka bisa melaksanakan hukum tegaknya hukum-hukum Allah. Yang lain, begitu pentingnya amal jama'i. Kita tahu bahwa Turki adalah sebuah negara yang beberapa tahun yang lalu mencanangkan sebuah gerakan umat, sebuah gerakan jama'i. Gerakan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gerakan untuk menggerakkan ekonomi umat yang ada di sana, 2 gerakan untuk bisa gerakan ekonomi umat bisa berjalan, maka harus dilandasi dengan gerakan infak dan sedekah. Dan gerakan infak dan sedekah hanya bisa jalan kalau ada gerakan yang ketiga, dan menurut saya itu adalah unik. Gerakan itu adalah gerakan sholat subuh. Saya kira ini baru, suatu yang baru, tapi luar biasa dampaknya, bahwa di Turki dengan gerakan sholat subuh yang menyitir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dari umatku yang bisa menjalankan sholat sunat fajar sebelum sholat subuh, maka dunia seisinya adalah menjadi miliknya. Ternyata gerakan ini membawa manfaat yang sangat besar bagi umat Islam yang ada di sana, dan umat Islam di Turki memberikan kontribusi yang paling besar terhadap negara Turki. Apa itu? Kita lihat data hutang Indonesia. Indonesia itu 2004 mempunyai hutang 122 miliar. Tahun 2010 naik menjadi 185 miliar dolar, naik 61,9 miliar. Dan 2015 bulan Januari ini, Januari yang lalu
menjadi 298,6 miliar dolar, naik 113 miliar dolar. Potensi ZIS yang ada itu adalah 23 miliar per tahun atau setara dengan 300 triliun per tahun. Itu 0,23 miliar dolar. Hanya 0,23 miliar dolar. Bandingkan dengan Turki. Turki 2006 itu utang luar negerinya 52,7 miliar. 2010 turun menjadi 46 dan 2014 menjadi 35,8 miliar. Dua-duanya menjadi minus. Dari mana itu minus? Padahal potensi ZIS yang ada di Turki hanya 5,7 miliar. Gerakan jama'i sholat subuh telah mendatangkan rahmat dan hidayah bagi orang-orang yang sholat subuh di Turki. Allah mengkayakan hati orang-orang yang bisa sholat subuh. Dan kita mendapat laporan bahwa sholat subuh di Turki kira-kira sudah seperti sholat Jumat. Allahu Akbar. Inilah Indonesia. Kalau kita sholat subuh barangkali bisa kita lihat berapa yang bisa hadir. Gerakan itulah yang kemudian bukan hanya orang-orang Turki tua, bahwa orang-orang Turki muda mereka berjejalan untuk bisa sholat subuh karena Allah menjanjikan kekayaan dunia dengan seisinya. Oleh karena itu maka gerakan yang dicanangkan dalam infak dan sedekah tidak hanya masalah zakat yang merupakan kewajiban. Sedekah adalah kerelaan. Infak adalah kerelaan. Mereka rela mengeluarkan demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau gerakan seperti ini adalah bisa ditiru di Indonesia, bisa kita bayangkan hutang yang 298, mungkin umat Islam bisa berkontribusi yang paling besar. Jadi jamaah rahimakumullah, marilah kita niatkan Ramadan kali ini adalah bukan hanya untuk ibadah ritual pribadi semata. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kamu menolong agama Allah, kamu bukan satu orang, kamu berjamaah, kamu umat Islam, kamu orang yang beriman, maka Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu di muka bumi. Mudah-mudahan puasa ini kita bisa mencerahkan diri kita masing-masing, dan saya mengajak mari kita bergumul dengan realitas umat ini. Menurut saya barangkali masing-masing dari jamaah silahkan melihat realitas apa yang menjadi masalah umat ini. Saya melihat ada 3 yang bisa disampaikan. Yang pertama, masalah makanan. Saya kira siapa yang menjamin makanan kita sehari-hari itu makanan halal atau haram? Tidak ada. Yang kedua adalah siapa di antara kita yang mau mati di depan salib? Tidak ada. Tetapi realitanya siapa yang memiliki rumah sakit? Siapa yang jadi pasien paling banyak? Adalah umat Islam. Tapi berapa banyak rumah sakit milik orang Islam? Hampir bisa dihitung dengan jari. Itu adalah persoalan-persoalan umat yang harus kita gumuli, tidak bisa dilakukan sendirian. Hanya bisa dilakukan kalau kita berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pada kita semua dan berikan pencerahan pada diri kita masing-masing untuk bisa terlibat dan bergumul pada jamaah, dan Allah akan menolong kita semua dan memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sebagai bangsa yang merdeka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.